ini, kiranya semangat kita terus terpelihara di dalam iman akan Kristus. Saudara, saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat 8b sampai dengan 9 yang mengatakan demikian. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara, kita semua tahu bahwa kita dipanggil Tuhan untuk menjadi anak-anak terang di tengah kehidupan dunia yang seringkali dikuasai oleh kegelapan. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan kita, seringkali kita menemukan begitu banyak alasan untuk lebih mudah menjadi redup atau bahkan padam daripada untuk menjadi terang. Ketika harapan yang kita nantikan akan terjadi justru tidak terjadi. Justru hal-hal yang sebaliknya yang terjadi. Kita menjadi redup. Ketika kekecewaan dan kegagalan silih berganti, kita terasa sudah hampir padam. Ketika kondisi terasa begitu membuat kita jenuh, kita pun merasa tidak punya lagi terang untuk kita pancarkan. Padahal panggilan ini adalah panggilan yang tetap bagi kita. Menjadi anak-anak terang adalah panggilan seumur hidup daripada para pengikut Kristus. Saudara, saya jadi teringat akan salah satu hal yang bisa terjadi pada tumbuh-tumbuhan terkait terang. Kalau saudara pernah mendengar istilah fototropisme, dalam hal ini fototropisme positif, yaitu gerak tumbuhan mengikuti arah cahaya matahari. Salah satu contohnya bunga daisy, saudara, yang sejak matahari terbit, ia akan terarah pada cahaya matahari. Dan terus sepanjang hari sampai pada saat matahari terbenam, bunga ini akan terus terarah pada cahaya matahari. Dan disitulah ia mendapatkan pertumbuhannya. Saudara, pertanyaan bagi kita sebagai anak-anak terang, seberapa jauh dan seberapa sungguh-sungguhkah kita selama ini terarah kepada Sang Sumber Terang, yaitu Tuhan Yesus? Kalau kita lebih banyak terarah pada diri kita sendiri, pada persoalan yang terjadi, pada sekeliling kita, pada kata orang, akan lebih mudah bagi kita memang untuk menjadi redup, bahkan padam. Tetapi kalau kita terarah kepada Sang Sumber Terang, kita akan melihat ada saat-saat di dalam kehidupan Tuhan Yesus ketika ia memiliki begitu banyak pengikut. Ia dipuja, ia diikuti, ia begitu diagungkan, dan itu tidak menjadikannya sombong. Ada saat-saat yang lain dalam kehidupannya ketika ia mulai dicurigai. Ia mulai bahkan dijebak dengan peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu oleh orang-orang yang merasa lebih layak untuk memberitakan firman. Tetapi ia menjalani itu semua dengan tulus, tetap melakukan apa yang benar. Ada saat-saat di mana ia ditinggalkan, ia dikhianati, dan itu tidak menjadikannya hidup di dalam dendam. Ada saat di mana ia harus menerima kehendak Bapa yang mengatakan tidak untuk permohonan doanya. Dan itu tidak menyurutkan langkahnya untuk tetap setia di dalam kehendak Bapa sampai menggenapkan semuanya. Ada saat di mana penderitaan itu terjadi dan membawanya ke kayu salib sampai akhir hidupnya. Dan itu pun tidak menghentikan kesetiaannya untuk menggenapkan misi Sang Bapa. Inilah Sang Sumber Terang, saudara. Inilah yang mestinya menjadi arah bagi kita, untuk kita pandang, untuk kita ingat, untuk kita renungkan, untuk menyemangati setiap langkah kita. Sehingga ketika ada begitu banyak peristiwa kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita, hidup kita tidak ditentukan oleh berapa kuat kita merasa kita bisa menghadapinya. Hidup kita tidak ditentukan oleh bagaimana dunia ini memandang persoalan itu. Tetapi hidup kita ditentukan oleh bagaimana kita mengizinkan Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita untuk meneladani Sang Sumber Terang. Ayat ini mengatakan terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ketika kita memandang pada Kristus, bahkan sampai saat-saat penderitaannya, kita akan terus dimampukan untuk mempersaksikan kebaikan, kebenaran, dan keadilan, meskipun
Kita tidak selalu mengalami peristiwa-peristiwa yang kita anggap ideal dalam kehidupan kita. Nah saudara, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk terus terarah kepada Kristus, terus bersinar menjadi anak-anak terang di sepanjang hidup kita. Terang yang tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di sekeliling kita, tetapi terang yang terus memancar karena sang terang itu telah terlebih dahulu menyinari seluruh kehidupan kita. Selamat menjadi anak-anak terang, selamat membuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Tuhan memberkati kita.